Assalamualaikum, Teh Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu walaupun virtual ya, Teh Din, nggak lewat chat lagi. Iya, Gimana, Teh Ibu. Din? Di situ waktunya sudah memungkinkan untuk mulai bercerita. Alhamdulillah, Ibu. Setelah kemarin saya renungkan, saya merasa saat ini saya sudah bisa mengungkapkan masalah-masalah saya daripada keadaan saya kemarin. Makanya saya memberanikan diri untuk menghubungi Ibu agar bisa konsultasi. Karena saya merasa masalah ini jika dibiarkan begitu saja akan menghambat perkembangan saya ke depannya, gitu, Ibu. Ya, saya juga ucapkan terima kasih banyak ya kepada Teh Dini sudah berani untuk bercerita, khususnya kepada saya sebagai konselor, yang insya Allah ya Teh Din, apapun yang nantinya Teh Dini ceritakan kepada saya, insya Allah saya sendiri akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang sedang Teh Dini alami. Ya, Ibu, semoga Ibu bisa menjaga amanahnya. Saya juga sudah mempercayakan kepada Ibu, dan semoga masalah yang saya hadapin bisa ditemukan solusinya. Amin. Jadi gimana Teh Din untuk permasalahan yang kini dialami Teh Dini? Seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, Ibu, jadi permasalahan yang saya alami itu sebenarnya berawal dari mungkin masa lalu atau masa di mana sebelum ini gitu berpengaruh terhadap diri saya sekarang, di mana saya merasa saya ini sekarang menjadi orang yang sulit percaya terhadap orang, sulit mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Jadi intinya saya itu gak curhat gitu sama orang, termasuk keluarga Ibu. Padahal mungkin kata-kata, tapi sering saya ada teman satu orang teman yang dekat dengan saya, dia selalu bilang sebenarnya curhat itu diperlukan, tapi saya rasa tidak percaya terhadap orang itu menekan saya untuk tidak menceritakan hal-hal yang saya alami kepada orang. Seperti itu mungkin Ibu. Untuk sebenarnya itu bukan masalah yang saya ini, tapi ini permasalahan awal kenapa masalah selanjutnya saya alami. Iya, Teh Din. Mungkin yang saya tangkap permasalahannya Teh Dini tidak bisa terbuka untuk bercerita tentang masalah yang dialami ya, Teh Din. Tapi alhamdulillah kalau misalnya masih ada teman gitu, walaupun hanya satu dua, Teh Din patut disyukuri juga ya. Ya, Ibu, alhamdulillah, tapi memang kata beliau juga kadang kenapa sama sulit buat cerita gitu. Jadi saya masih sulit untuk percaya sama orang meskipun itu satu orang teman yang benar-benar saya percaya dan saya tidak pernah menceritakan permasalahan saya kepada beliau. Tapi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi saat ini, saya pikir itu adalah pengaruh dari ketidakpercayaan saya kepada orang, membuat saya sulit untuk beradaptasi dengan orang baru. Jadi ketika saya ada di lingkungan baru, saya sulit beradaptasi, ada rasa takut, ada rasa malu, bingung, dan biasanya overthinking terlebih dahulu gitu Ibu. Jadi itu membuat saya sulit untuk memulai pembicaraan atau memulai adaptasi dengan orang baru. Jadi karena masa lalu yang banyak mendem gitu ya, masalah sendiri, jadi takut ke depannya susah dalam menemukan orang baru gitu ya Teh Din. Kalau saya boleh tahu, yang bikin takut banget untuk untuk memulai pembicaraan dengan orang baru itu di lingkungan mana ya Teh Din? Di semua lingkungan baru Ibu, termasuk di lingkungan depan di rumah, bahkan di kampung saya pernah mendengar kata-kata orang dan itu saya dengar dari orang lain gitu Ibu, tapi beliau bilang kalau saya itu orangnya sombong, terus tidak suka bergaul gitu Ibu. Jadi mungkin sepertinya di semua lingkungan yang menurut saya baru dan saya tidak bisa atau mungkin cukup lama untuk beradaptasi gitu Ibu. Dan yang paling saya khawatirkan adalah karena keadaan sekarang ini saya sudah berada di semester akhir dan semester 6 ya Ibu, mau di akhir-akhir, dan saya akan menghadapi KKN Ibu. Dan kemarin pengumumannya jika pengelompokan KKN ini adalah pengacakan dari semua fakultas dan jurusan, dan juga tempatnya ditentukan dari pihak kampus juga, otomatis itu membuat saya kepikiran dan
malah jadi overthinking, gimana bisa saya beradaptasi, gimana gimana gini gitu. Jadi saya pikirnya jauh, gimana kalau tugas saya gini. Jadi seperti itu Ibu. Ya, ya. Bisa saya tangkap, sungguh bisa saya rasain juga ya, karena masa lalunya yang tidak gampang bercerita, terus malu untuk memulai percakapan terlebih dahulu, pasti sangat takut untuk menghadapi KKN ya Teh. Tapi mungkin ada sedikit, boleh kan saya ngasih saran Teh? Sedikit aja ya. Ya Ibu, saya mencoba percaya dengan Ibu. Jadi saya akan coba mendengarkan usulan-usulan yang akan Ibu berikan. Ya, mungkin Teh Dini permasalahannya ada pada pikiran-pikiran Teh Dini itu sendiri. Masalah utamanya menurut saya ada di pemikiran Teh Dini sendiri. Jadi sebelum memulai sesuatu, sebelum berkenalan, Teh Dini akan merasa overthinking, takut orang itu tidak menerima saya, takutnya saya tidak cocok dengan perkumpulan orang baru nanti. Nah, pikiran seperti itu baiknya dan cara melawannya yaitu dengan kita kita pikirkan juga pikiran-pikiran positif gitu tadi. Misalnya saya tidak bisa ngajak ngobrol duluan, saya malu, takutnya dia nggak nerima saya. Nah, coba kayak ini positifin lagi pikirannya, kayak ini coba mulai ajak ngobrol. Nanti juga hasilnya nggak akan seburuk itu. Terus kalau boleh saya mau memberikan tugas aja ya Tedin, sebelum bertemu dengan KKN mungkin 1 minggu atau 2 minggu dari sekarang, coba Teh Dini tuliskan beberapa gitu ya hal yang mendukung kemajuan, misalnya Teh Dini bertemu dengan tetangga baru atau dengan siapa ya anak-anak yang baru Teh Dini temui, coba Teh Dini lebih awal memulai mengajak mereka berkenalan. Apabila Teh Dini sudah berhasil, coba tuliskan di buku dan reaksi dari orang yang Teh Dini ajak ngobrol tersebut. Nanti penugasan tersebut saya akan lihat 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya Teh Din. Itu juga memungkinkan Teh Dini untuk siap terjun nanti berkenalan di dunia KKN seperti itu Teh Din. Ya Ibu, boleh minta tipsnya juga gak Bu buat memulai itu, apa yang harus saya tanamkan dalam diri saya agar kepercayaan diri saya bisa tumbuh gitu Ibu buat memulai. Untuk memulai, mungkin bisa dimulai dari ini aja deh Teh Din. Dari misalnya Teh Dini suka jajan bakso, terus si abang jualannya ternyata bukan orang sini, orang Solo misalnya. Coba tadi ini percaya aja si Imangnya bakal ngerespon yang baik kok, si Imangnya gak bakal jawab, ih apaan sih nanya-nanya gak kan gitu. Coba tadi ini tanya, apa ya, hal-hal yang berkaitan sama si Imangnya mungkin, Mang gitu, mulai kapan pindah ke sini gitu, atau di sini ada saudara atau gimana gitu. Nanti udah terbiasa dari hal-hal kecil pembicaraan seperti itu, mungkin akan jadi biasa juga ke lingkungan yang lain. Seperti itu tadi. Baik Ibu, jadi mungkin saya harus bisa menghilangkan pikiran-pikiran buruk saya atau pikiran-pikiran irasional saya ya Ibu ya sebelum memulainya. Dan insya Allah saya akan mencoba tugas dari Ibu untuk memupuk atau diri dan juga lebih berani Ibu. Terima kasih ya Teh Dini sudah bersedia untuk menerima tugas yang saya berikan. Semoga lancar ya dalam pengerjaannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Dini. Ya mungkin. Ya Ibu, saya juga ucapin terima kasih pada Ibu yang udah mau mendengarkan. Mungkin ini orang penting ya Bu ya, tapi memang menurut saya ini sangat penting dan alhamdulillah Ibu mau mendengarkan saya, mau memberikan saran dan memberikan saya pilihan-pilihan untuk mencoba melakukan hal-hal baru agar kepercayaan diri saya bisa tumbuh. Terima kasih Ibu. Ya, saya tidak menganggap ini sebagai hal yang tidak penting kok Teh Din, soalnya permasalahan setiap orang berbeda-beda dan ya saya yakin Teh Dini pasti bisa melaluinya. Semoga yang sekarang-sekarang penugasannya dulu ya Teh Din, semoga bisa lancar. Saya tunggu 1 minggu atau 2 minggu ke depan.
Baik Ibu, akan saya coba dan akan saya konsultasikan kepada Ibu, mungkin melalui chat ya Ibu, atau mungkin semoga kita bisa bertemu secara langsung ya Ibu nantinya. Ya, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan ya Tedin kalau sudah. Ya, terima kasih kepada Tedini sudah mau bercerita. Ya, saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.